Saya record. Oke, monggo eh, di dijadiin co-host host dulu nanti saya Siap, balikin lagi. Oke. aman. Baik teman-teman, ini terima kasih atas waktunya. Ini sebelum hujan aku percepat ya karena ternyata di luar prediksiku dan aku ada di ruang outdoor ini. Semoga hujannya nggak ganggu. Ini udah mulai hujan nih. Ganggu nggak Mas? Aman, Ada aman. suara hujan nggak? Masih Aman. Ya. aman. Oke, mengenai Google Ads, saya sendiri sudah menjalankan sejak 2016, ya. Jadi waktu itu saya mulai berlatih dengan 50.000 per hari. Produknya waktu itu adalah harga jahanam, ya. Nah, jadi produk oles-oles untuk tanaman, ya harga jahanam. Waktu itu situsnya harga jahanam juga.net, ya. Saya jadi praktek waktu itu masih gampang untuk modal-modal dewasa dan alhamdulillah sangat membantu sekali ya untuk meningkatkan omset pada waktu itu dan iklannya masih murah karena jangkauan saya adalah orang-orang yang pengennya COD, jadi target marketnya copywritingnya kemudian websitenya adalah COD Jogja gitu ya karena dari pencariannya adalah COD Jogja ini awal saya ya. Guru pertama saya itu adalah namanya Mas Yusta ya, tapi dia orangnya underground ya, mas underground ya, dia uh, mensupport bisnis beberapa bisnis ya. Dia saya belajar ke workshop lain juga, total ada 6 atau 7 guru ya, kami selain Mas. Jadi ada 6 guru lagi saya Mas ya. Sekarang tim saya juga menjalankan tanpa perlu saya pantau. Jadi ini sekalian mereview ilmu ya, karena memang saya tipenya kalau udah belajar, saya bisa, saya ajarkan ke tim, saya delegasikan, saya pantang dan doa. Tapi tim dapat kalkulator juga. Saya kasih tahu kalkulator iklannya. Oke, memang belum ngomong. Nah, ini namanya kalkulator iklan yang saya bikin untuk Facebook, Google, caranya sama seperti ini, ya. Jadi nanti setiap hari saya tinggal mantau yang ini ya, yang di bawah untuk repeat order, yang di atas untuk new order ya. Nah, teman-teman dapat ini. Nanti silakan dimodifikasi sesuai akan. Terus sebelum cara menjalankannya, aku berarti dulu Google Ads itu apa? Nah, Google Ads itu adalah platform iklan punyanya Google. Ya. Google sendiri ada apa sih? Ada email, ada Google Advertising, ada Play Store, ada macam-macam ya. Dan penggunanya banyak. Jadi kita juga bisa iklan di email. Email Gmail orang-orang yang punya email. Ya, nah itu advance ya. Kalau ini kita bacanya yang basic dulu, yang penting muncul di Google. Nah, nah yang muncul di Google Network itu adalah di situs google.id dan yang digunakan search engine Google.
kemudian Visual Studio Network ini adalah YouTube, ya, Gmail, itu dan aplikasi yang merupakan konten, ya. Nah, contohnya go.co.id pintu baca Solo. Nah, kalau ini contohnya pintu baca Solo ya. Nah, ini ya, ada 3 iklan ya. Tandanya kalau produk kita cocok dijual di google.co.id, kompetitor kita ada yang iklan di google.co.id. Itu yang pertama. Nah, kemudian kita cek di Google Keyword Planner. Teman-teman ketik ke Keyword Planner, ya, kayak gini. Pilih yang ini. Pilih yang ini. Kemudian buka Keyword Planner ya. Klik. Oh, enggak. Enggak ya. Oh, padahal paketnya masih banyak ini. Oke. Oke, ditunggu ya teman-teman ya. Ini apa? Mas Welian kelihatan terkendala di koneksi ya. Tadi dicatat ya teman-teman boleh ya. Jadi ada apa? Google Keyword Planner ya, sama apa tadi? Yang pertama tadi. Nah, ini udah Mas Welian. Oke. Ya, tiba-tiba putus. Siap. Oke, kasih saya screen ya. Sudah Mas. Oke, oh tadi itu berarti karena koneksinya mau mau drop ya. Oh, drop ya. Siap. Oke, moga-moga kuat. Soalnya ini paketnya yang di atas 100.000, masa nggak kuat sih? Harus beli yang Telkom saya. Ya. Harus pindah. Nah, ini namanya Google Keyword Planner. Hmm. Google Keyword Planner, pilih yang kiri ya, pilih yang kiri. Nah, misal pintu baca kayak tadi ya. Pintu baca, terus pilih yang get result ini. Nah, kalau yang gratisan, yang kita nggak punya saldo, yang munculnya kayak gini. Ya, pintu baca ringan, podcast pintu baca, jendela, kelemahan, dan seterusnya. Nah, tapi kalau yang berbayar, saya share screen yang satu lagi, eh, ada perbedaannya. Ya, ini yang ada saldonya, ada di Keyword Planner yang ini. Nggak apa-apa ya teman-teman, kalau masih roaming nggak apa-apa, nanti steps tutorial yang pendek-pendek ada. Pintu baca ya, pintu baca, dapatkan hasil. Nah, ada grafiknya ya.
Ada grafiknya, pencarian per bulannya detail kalau kita punya saldo dan iklan kita lagi jalan. Ya, ini kayak gini. Kita jadi tahu, oh pencarian per bulan 2.400 rata-rata. Ya, perubahan 3 bulan, tahun ke tahun, persaingannya. Kemudian kalau pengen tampil di bagian atas, paling rendah di angka berapa. Ya, kemudian kalau yang tinggi, paling tinggi berapa. Jadi iklannya di sekitaran segini per klik ya. Nah, sebenarnya kayak Shopee, kenapa saya kok bisa ngiklan di marketplace? Sebenarnya juga berawal dari saya bisa ngiklan di Google. Ya, dan Google itu lebih rumit daripada marketplace karena nanti ada pasang kode-kodenya, template-nya apa. Nah, itu yang pakai ada cara-cara khusus ya kayak gitu ya. Nah, ini bahkan Google itu kelebihannya dia lebih detail. Dia ngasih bocoran ini. Oh, ini loh halaman tertinggi sekian, untuk di atas rendah sekian, yang tingginya sekian. Ya, jadi dia udah kasih bocoran, nggak kayak Shopee kan kita harus nebak-nebak. Kemarin kalau teman-teman ngikutin uh, Seminar yang Shopee, kita nebak-nebak, pasang dulu baru tahu posisinya. Ya, kayak itu pun dibagi-bagi. Tiap provinsi belum tentu sama, tiap provider belum tentu sama kayak gitu ya. Nah, jadi anu apa? Kita lebih di Google itu ya jelas, detail, dan lebih aman daripada di Facebook Ads. Menurut versi saya 2016 sampai hari ini menjalankan Google Ads belum pernah yang namanya saya ke Banned. Ya, walaupun saya jualan produk herbal ya. Ini tapi not disclaimer juga, landing page-nya memang saya sudah approve. Jadi Google Ads sama Facebook Ads, kalau Google itu kalau nggak diterima di awal. Ya kalau jadi menolak tuh langsung ditolak di awal. Terus setelah keterima biasanya nggak akan ada penolakan. Tapi kalau Facebook kadang tuh gini, pengalaman saya ngiklan Facebook, kami ya sama tim, eh, ngiklan dulu diterima, di tengah jalan ditolak. Loh, kenapa nggak kemarin di awal sebelum iklan jalan ditolaknya? Nah, kayak gitu. Kemudian Google Ads itu enaknya ya, ini teman-teman dapat kupon sebesar $500 kalau ngiklan $500. Ya, $500 itu piro to saiki, di pengke 15.000 lah gitu kan. Jadi teman-teman biar dapat saldo $500, ngiklan $500, eh, dalam waktu 60 hari harus habis. Ya, berapa itu di kalkulator, Pak? $60 ya. 60, 500 naik ya, 500. Wah, dulu nggak segini sih. Wah, 7.500.000 kasihan. Dulu sih ada kupon yang 100 ya, walau alam kok kok sekarang belum, lama nggak ada. Dulu 500, kalau 500 kan cuma 750 ya. Nah, nah ini nanti bisa teman-teman ambil. Terus Google itu ya, setahu saya itu supportnya itu juga via WA. Kalau Facebook itu walaupun dia yang punya WA, kalau mau chatting sama orang dalamnya, kalau ada masalah itu harus pakai kayak box itu loh, chatbox, bukan chatbox malah ya, messenger gitu loh. Kayak kirim-kiriman surat. Kalau kalau Google Ads itu ada sih tombol WA-nya, cuma saya lupa. Udah lama nggak kontak-kontakan karena ya saking saking nggak pernah ada komplain ke Google Ads saya itu. Ya, jadi ini ya bedanya kayak gini. Nah, Kak, jadi kalau pengen tahu produknya teman-teman cocok atau enggak, berarti tadi pertama kompetitor ada yang iklan di Google, yang kedua ada jumlah pencarian di sini. Ya, di Google itu ada tombol untuk chatting ke WA-nya Google ya, tim. Oh, sekarang tambah LAN ya. Dulu WA ini ya. Oh, sekarang LAN, dulu WA. Tapi kan telepon juga bisa. Lah kalau Facebook boro-boro gitu dikasih nomor HP, bisa line gitu. Yang jawab belum tentu manusia. Ya mohon maaf ya kalau di sini ada yang, saya tidak membela, hanya membandingkan layanannya saja. Saya toh juga pakai Facebook Ads kok gitu. Ya, ya ini bahkan dia kayak kayak detail gitu loh, apa nomornya aja bisa ditelepon ya.
Facebook Ads bobo gitu ya. Nah itu silakan. Nanti tutorialnya, saya lupa tak tahu di anu saya di HP saya mana? Oh ini. Sebentar ya. Oke, seperti itu. Terus satu lagi ada di sini ya, perencanaan, kemudian diagnosis dan pratinjau iklan. Ya ini diklik. Nah nanti pilih Indonesia atau kotanya, misal saya pengen Yogyakarta, seprovinsi, bahasanya Indonesia. Saya menggunakan metode HP searching-nya. Atau saya ketik akikah. Nah, karena saya nggak lagi jalanin iklan Anda tidak tampil, tapi saya bisa tahu yang iklan akikah itu siapa aja. Oh, ternyata ini kalau malah ada orang luar negeri ya. Ada Narendra, ada terus misal pintu baja di Jogja gitu ya. Tadi Solo ya, pintu baja tapi saya searchingnya dari Jogja. Nah, pakai alat diagnosis dan pratinjau iklan. Nah, nanti kita bisa tahu, oh kalau aku searching posisi dari Jogja, eh, nanti di HP tampilannya kayak apa. Nah, ini nggak ada yang iklan ini, kalau Jogja ini. Atau tambahi kota lokasi ya, pintu baca Jogja. Nah, ini caranya untuk ngecek produk kita cocok dijual di Google atau tidak, gitu kan. Ini Jogja nggak ada ini, tapi Solo tadi ada. Oh, mungkin saya harus ganti Solo juga ya, Solo. Lupa aja. Ya, nanti dicek di Google masing-masing ya, ini kok dengarkan hasilnya beda. Oh, ini nggak bahas Facebook Ads ya. Facebook Ads, Facebook Ads nggak ada yang gratis. Kalau Google Ads yang gratis cuma fitur ini aja. Google Keyword Planner ini. Ya, bedanya angkanya nggak detail kalau di Google Ads yang gratis ini karena nggak ada saldonya. Tapi kalau di Google Ads yang ada saldonya itu dia detail angkanya per bulan berapa, biaya paling rendah berapa ya. Misal kayak gini Afrika. Terus kita target saingan seprovinsi ya terus dapatkan hasil itu nanti jelas. Tapi kalau Facebook itu anu apa? Datanya kan cuma Facebook Ads Library saja. Nah, ini kan kita bisa tahu biaya per kliknya itu 2.000 sampai ada yang 11.000 sampai 22.000 ya. Jadi kalau pengen saingan sama akik-akik di Jogja itu satu kali orang ngeklik iklan kita itu bayarnya di kisaran 2.000 sampai 22.000 tergantung teman-teman mau tampil di posisi berapa ya.
Oke, nanti itu ada pertanyaan bagus ya, kita jawab step by step dulu. Ini untuk fase mengecek produk kita cocok dijual atau enggak. Terus lanjut ke slide selanjutnya. Ini teman-teman mau tak bikin open ya. Oke, ya. Google Trend sama Google Ads itu Google Trend ambilnya dari Google Ads juga, dari data yang sama. Nah, oh ya, ini tadi saya belum bahas Google Ads ya. Kalau Google Google Trend itu juga bisa dipakai. Nah, nanti untuk ngiklan yang display planner ya, yang display network yang di YouTube, di website-website yang ada AdSense-nya itu datanya ngambil dari Google Trend. Nah, ini kan pencarian per bulannya ya. Cuma kan angkanya Google Trend pun nggak jelas, cuma prosentase kayak gini. Lokasinya di mana. Kalau ini kita pindah Indonesia. Ini kita bebas milih. Milihnya lebih bebas dan lebih detail. Se-Indonesia, kemudian pintu baja, dapatkan hasil. Nah, nanti ada lokasinya daerah mana yang paling. Nah, Jawa Barat. Nah, berdasarkan provinsi atau kota. Nah, nek kota, kata Google Ads, Tangerang, Jakarta Selatan, dan kawan-kawan. Ini kalau pintu baja Solo bisa sampai sini bagus. Ya, data Google Trend. Banten itu kan masuknya Tangerang ya. Tangerang, Jawa Barat, nah ini. Nah, terus kata kunci yang terkait, Fortress ya, ini nggak tahu. Nah, topik terkait itu adalah topik-topik yang berhubungan dengan pintu baja. Ini adalah website-website apa sih yang topik-topik di website apa untuk kita ngiklan di situs-situs AdSense ataupun di YouTube ya. Ya, itu bisa dipakai ini metodenya. Ya, ya dua-duanya kami pakai ya. Pakai kalau di sini kan tahu nanti grafiknya kaminya bulan apa, pencariannya. Ya, 86% pakai handphone. Ini kaminya di bulan Juni 2021. Nah, kalau di sini kan dalam 12 bulan ya. Juni 2021. Nah, ini tinggi-tinggi kan? Ini tinggi. Ya, hampir mirip, cuma angkanya beda aja. Yang sini pakai angka hitungan puluhan, yang sana detail ribuan. Tuh, untuk mengetahui. Terus fase persiapan. Nah, ini kalau saya pakainya WordPress ya. Kami pakainya WordPress itu. Kemudian kami pakai landing press ya. Saya promosiin temanya landing press. Kenapa saya pakai landing press? Masang kode-kodenya lebih gampang. Ya. Terus plugin insert hidup footer ini tidak harus kalau udah pakai landing page. Tidak harus kalau sudah pakai tema landing page. Wah, tema itu apa sih? Tema itu kayak apa ya? Skin. Nah, kalau bahasa anak game itu skin gitu, skin website gitu ya. Landingpage.co tanpa tanpa affiliate ya. Tapi kalau nggak mau repot, pesan jasa landing page. Ke siapa ya? Ke tim saya ya boleh, ke tim Mas Latif juga boleh gitu. Nah, landing press ya saya tuh. Ini situsnya ini. Jadi buat Google Tag Manager, Google Analytics, Facebook Pixel juga ya tinggal kita copy paste kodenya aja. Ya, coba pasang-pasang kode Google Ads. Nah, bedanya gini, kalau Facebook Ads pasang kodenya cepat karena kodenya nggak banyak. Kalau Google Ads pasang kodenya agak ada beberapa dan itu cukup lama. Kalau aku pun kadang untuk sampai bisa itu hitungan jam-jaman loh, karena kadang kan ngecek kodenya udah tayang atau belum. Nah,
Oh ya, nanti bentuknya tutorial aja ya, tutorial di YouTube ya, ada tak. Nah, sebelum pasang itu kan install, aku lupa nama, bikin install namanya Google Pixel Helper. Saya lupa itu di Google Chrome sebentar. Untuk ngecek pixel kita udah pixel. Oh, Google Tag apa gitu ya. Google Tag Assistant ya. Ini ketahuan dah. Ya kalau udah ada timnya itu sok manja gini loh. Ya Google Tag Assistant namanya. Kalau Facebook kan Facebook Pixel Helper. Nah, nanti teman-teman di Google Chrome-nya Google Tag Assistant. Nah, ini di install dulu ya. Coba ini di Google Chrome ya sayangnya ya. Bisa nggak ya di... Aku tuh sekarang pindah ke Microsoft Edge soalnya. Supaya nggak ketergantungan dengan Google. Install extension. Bisa nggak ya? Halo? Oh iya bisa. Halo. Add to Chrome. Loh, kok Chrome? Oh bisa ke Microsoft Edge. Nah, oke. Nah, terus nanti tambahin nama websitenya apa misal. Iya ada nanti yang versi pendek-pendek tutorial ini ada. Insya Allah ya, semoga nanti sampai sampai acara selesai ke situs iya. Nah, terus situsnya itu harus HTTPS ya. Oh, ini saya lupa. Beli domainnya harus HTTPS. Ya, berarti oh ya, beli domain .com, .net dan kawan-kawan yang HTTPS. Ya, sudah termasuk karena setahu saya, walau alam update-nya sekarang, kalau nggak HTTPS nggak tayang. Jadi Google pengen yang aman. Ya, berarti beli domain sama hosting. Ya, hosting. Ya, bebas di mana. Ya, saya sendiri pakai beberapa. Ya, cuma khawatir nanti kalau rekomendasiin, tapi pas bermasalah saya ikutan kena. Cari sendiri ya. Ya, hosting. Hosting itu domain itu nama rumah, hosting itu luas rumah. Ya, saya. Jadi domain itu nama rumah, hosting luas rumah. Saya analogikan kayak gitu. Nah, terus setelah kita beli domain, nanti kita ada yang namanya cPanel. Nah, di cPanel ini kita install yang namanya WordPress. Nah, urutannya gitu sebenarnya. Saya dulu awal-awal bikin website itu cuma modal Google juga kok, tenang aja. 2011. Karena mau kuliah Amikom nggak bisa Mas Aktif, nggak duit-duit gitu. Sudah ngambil brosur Amikom 2010, tapi nggak punya uang untuk kuliah. Akhirnya kerja dulu, pas kerja googling belajar bikin website. Ya, SSL nama ya HTTPS. Oh iya, duh murah banget. Nah ya hosting cPanel ya. Email install kemudian install CMS WordPress. Nah ini nanti di tiap hosting ada ya, di tiap web hosting ada tutorialnya. Nah kalau jadi login ke WP admin ya, WP admin tuh contohnya gimana ya? WP admin tuh sebenarnya kayak WordPress, tapi dia udah berdiri sendiri. Misal kayak punya saya ini welian.com WP admin. Nah nanti apa punya teman-teman bisa diganti-ganti ya, nggak harus WP admin ya, bisa WP login, bisa admin. Nanti ini bisa disetting di CMS WordPress namanya. Nah, kayak gitu. Terus login ke WP admin, install tema,
landing page, kemudian nanti masukin kode. Nah, kemudian teman-teman punya Gmail, ya masuk website Google Ads, bikin akun Google Ads. Iklannya mulai berapa? 50.000 per hari, itu pun nggak habis. Nah, enaknya Google Ads dibanding Shopee atau Marketplace, kita bisa ngiklan ke kota kita doang. Ya, bahkan kabupaten kecil gitu ya. Bukan kabupaten malahan, region, kecamatan, misal kayak gini, Wonosari gitu bisa. Nah, itu kan hitungannya kayak kecamatan. Begini, Indonesia, misal saya mau iklan ke Wates gitu. Wates. Nah, itu ada, bisa kayak gini. Nah, cuma segini doang iklan kita. Ya. Terus misal Sukoharjo doang gitu bisa. Nah, segini doang bisa. Tapi kalau Shopee kan seluruh Indonesia. Ya. Nah, ini kalau ini aku cuma mau Sukoharjo aja bisa. Ya, Kartasura bisa. Wonogiri, Klaten. Nah, jadi iklannya bisa sangat ngirit. Saya bilang 50.000 itu nggak mesti habis. Apalagi produk-produknya yang nyari di satu kota itu sedikit, itu nggak mesti habis gitu. Nah, oke, ini soalnya akunnya sudah pada ada akun Google Ads-nya ya. Nanti tak kasih tutorial aja eh, yang cara bikin akun, cara riset, pasang-pasang di Google Tag Manager. Aku lebih ke cara ngiklannya ya, cara ngiklannya. Nah, 50.000 itu bisa dapat berapa? Nah, ini produknya siapa ini produknya Mbak Yusnita Widi itu apa? Misal nanti kita bisa 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 ngereng-reng ya, ngereng-reng itu merencanakan. Misal akikah ya, akikah Jogja gitu ya, biar ini klik mulai, kita maunya muncul di Yogyakarta, nanti dari Google udah bisa ngasih ini loh, kamu kalau ngiklan segini itu habis segini gitu. Di Yogyakarta ya, ini paling bawah 4.300, paling tinggi 12.000. Ya, itu baru satu kata kunci. Ya, selama ini ada perkiraan ya di bawah kata kunci. Nah, aku ini ya, kalau dengan target Akikoh Jogja dalam 1 bulan dengan biaya per klik kata-kata 14.000, kemudian yang ngeklik 8%, diperkirakan aku habis 2,1 juta per bulan. Ya, dengan per hari 68.000. Kalau hanya nyasar satu kata kunci di Provinsi Yogyakarta. Ya, jadi ada di sini ya, di rencana kata kunci di bagian perkiraan itu segitu. Ya, jadi tergantung. Jadi kan gini, Google Ads itu kan berdasarkan pencarian. Ya, berdasarkan pencarian, maka jumlah misal 50.000 itu bisa berapa orang? Itu ya bergantung hari ini yang mencari produk kita di Google itu ada berapa. Seperti itu. Ya, nah, terus nanti step-step pemasangan itu nanti bisa jam-jaman itu pasangnya. Kita ke cara bikin iklannya dulu ya, cara bikin iklannya. Nah, nanti tampilannya kan kayak gini toh, ringkasan iklan. Nah, tampilnya kayak gini. Nah, teman-teman klik buat kampanye baru, tapi kalau belum iklan ininya masih kosong. Buat klik kampanye baru, klik
plus kampanye baru ini. Nah, oh ya, tipsnya dulu, tips dulu untuk website, untuk landing page-nya tadi, untuk halaman website. Oh ya, Google Map juga bisa diiklankan ya pakai Google Ads ya. Kemudian tips di dalam landing page, headline, deskripsi, berisi kata kunci yang ditarget untuk menaikkan quality score iklan. Wah, apa itu quality score ya? Nah, ini yang bikin iklan kita bisa lebih murah, tapi posisi lebih tinggi. Tinggi karena relevan dengan kata kunci yang ditarget. Kayak pembahasannya agak berat juga ya. Nanti ada rekamannya, tenang. Oke. Tadi mana tadi? Oh. Nah, kayak gini ya. Jadi di websitenya, nah, nanti tujuan kampanye kan ada beberapa. Kalau saya biasanya pakai 1, 2, 3. Ya, jadi penjualan, tapi saya kasih sasarannya apa? Kunjungan ke halaman. Ya, atau prospek. Prospek sasarannya kunjungan ke halaman. Tidak masalah. Traffic situs. Ya, sama. Kunjungan ke halaman targetnya. Ya, kan nanti ada tombol telepon juga, bisa dipasang tombol telepon, Google Map-nya. Nah, kalau merek ini YouTube dan situs-situs yang bekerja sama dengan Google. Brand awareness ini situs-situs yang pasang AdSense sama YouTube juga, aplikasi, ya itu bisa nah kayak gini, bisa di Play Store dan sebagainya. Kemudian kalau Google Map yang ini lokal, ya, dan ini pun juga boleh. Ya, tinggal kita mau pakai yang mana. Kalau saya lebih senang pakai penelusuran. Ya. Latihan pertama adalah pakai latihan iklan penelusuran ya. Penelusuran. Nah, nanti tambah sasaran, kunjungan halaman. Nah, ini saya hapus dulu kontak. Ini klik lanjutkan. Nah, terus kunjungan situs. Situsnya apa? PS, paging misal william.com misalnya. Nah, kalau download aplikasi pun juga bisa. Ngarahin ke download. Terus, nah nama kampanye GSN atau search apa misal search William misal. Terus klik lanjutkan. Nah, ini tadi 50.000 anggaran per hari. Nah, terus fokusnya yang awal itu adalah klik. Ya, kalau konversi itu kalau udah ada datanya. Kalau di awal kita kayak memperbanyak yang namanya klik ke website. Nah, maksimal biaya per klik kita 1.000. Ya, dulu 500 kan 1.000. Tergantung saingannya. Nah, 1.000. Jadi kalau di atas 1.000 nggak terlalu bablas gitu ya. Terus setelan lainnya rotasi nggak ada. Berikutnya, nah ini yang jaringan display nanti dulu ya. Ini tutorialnya aku belum bisa ngajarin karena lama banget pasang kodenya. Nah ini kalau ini saya biasanya ini juga. Ya, tapi kalau mau ngirit ya gini. Ya aku Google doang aja mas, belum berani. Nah, kemudian masukin lokasi. Misal saya maunya Yogyakarta. Pilih Yogyakarta. Terus bahasa tambahi English ya. Maksudnya kadang orang tuh Google Ads, Google-nya itu Google Inggris gitu. Nah, audien nggak usah ini karena iklan awal ya.
belum ada data audien kalau yang awal. Kalau ini kan udah ada, tim saya udah ngejar gitu loh. Nah, terus berikutnya, nah kata kuncinya apa? Misal, nah kalau websitenya udah pintu baca ya bakal muncul pintu baca. Nah, nanti di sini ada saran. Oh, ini kata-kata 1.500, saya pasang 1.500. Nah, di sini ada ketemu lagi nih kayak di Shopee ya, pencocokan luas dan pencocokan persis atau spesifik. Nah, nanti teman-teman kalau masih latihan itu pakai gini. Ini namanya diginiin. Ini akan dibaca sebagai pencocokan persis. Ya, jadi harus sama persis dengan ini. Tapi kalau nggak dikasih kayak apa-apa, ini nanti jadi pencocokan luas. Sinonimnya pintu muncul, sinonimnya baja muncul. Ya, tapi kalau perasa itu nanti depan belakang yang ada pintu bacanya, misal jual pintu baja muncul, pintu baja Jogja muncul, pintu baja apa muncul itu kalau perasa. Jadi ada luas, perasa, ada persis gitu. Nah, terus nanti ini kita bikin nih supaya hijau ya, nanti dikasih tahu judulnya kayak gimana sih. Misal pintu baja Solo bergaransi COD misalnya. Nanti bikin 5 judul. Nanti di ya judul ya. Nah, ini kan kata kunci yang kita target masuk di judul gitu kan. Deskripsi pintu berkualitas bergaransi 1 tahun misalnya. Gitu. Nanti bikin berapa deskripsi. Nah, terus nanti iklannya kan kayak gini ya, dibikin sendiri teman-teman. Nah, terus berikutnya, nah terus set link itu apa? Set link itu ya tergantung kompetisi ya. Balik lagi kita mau ngincer, balik lagi. Tadi kan contoh Akikot Jogja itu emang kata kunci favorit. Favorit itu maksudnya memang dari dulu itu biaya per kliknya mahal. Ada yang makanya produknya apa? Sekalian saya cek di sini gitu loh. Produknya Mbak Yusnita itu apa? Nanti kan bisa ketahuan biaya per kliknya itu berapa. Nah, set coba dicek nama produknya apa, nanti saya cek. Ini biaya kalau dengan 50.000 itu bisa habis berapa? Rok celana ya, berarti kan rok celana itu oke. Ini nanti teman-teman isi aja settling gitu. Diisi-isi ya, terus jadwal kalau saya jalan 24 jam dulu, baru nanti kalau udah jelas datanya closing banyak yang ngeklik WA jam berapa, kemudian nelpon jam berapa, kemudian ngeklik gambar kita jam berapa. Nah, itu nanti akan akan jelas ya, maksudnya kita butuh iklan jam berapa aja gitu. Nah, ini nanti tinggal ngisi saldo, kemudian iklan berjalan gitu. Ya, tapi pastikan kode-kode sudah terpasang. Oke, silahkan kalau ada tanya jawab. Nanti tutorialnya menyusul ya, saya lupa di. Nah, rok celana kita cek di Google Keyword Planner. Ya, rok celana muslimah seluruh Indonesia. Klik dapatkan hasil. Nah, yang nyari kemarin Oktober tinggi-tingginya. Ya, terus saya mau ngiklan ke, nah, rok celana itu paling murah Rp287. Nah, saya masukkan ini,
Saya masukin ke rencana. Kemudian saya klik perkiraan. Oh, kok belum muncul? Ya gini aja. Langsung ketik saja. Gini, simpan. Nah, ini segini ya kata-kata ya. Yang ngeklik di perkiraan cuma segini. Jadi cuma habis 7.600. Ini karena dua kata kunci gitu. Jadi ini termasuk yang aku nanti coba dicek di sini. Saingannya kemungkinan marketplace ya. Di diagnosis apa tidak iklan Indonesia Yogyakarta. Oh, enggak ada yang iklan. Tambahi kata Jogja. Nah, ini belum ada yang iklan kayaknya ya. Oke. Berarti kalau dari data tadi itu yang saya lihat masih murah karena per klik paling murah itu 200. Beda sama Akikoh. Akikoh tadi paling murah untuk Provinsi Jogja itu 4 ribuan. Ya wajar. 68.000 itu habis dalam waktu sehari itu butuh 68.000. Tapi kalau rok celana muslimah karena paling murah 200, berarti kan satu kali ngeklik orang 300 lah, kita gampang 300 eh, kita udah tayang gitu iklannya itu kita cuma butuh berarti 50.000 dibagi 300, nah itu bisa dapat segitu. Ya, jadi seperti itu ya. Tanda petik itu untuk satu grup iklan itu bisa. Nah, cara evaluasinya pakai kalkulator ya, pakai kalkulator. Oh ya, itu belum ya evaluasinya sebentar. Sebentar. Satu-satu sebentar agak. Anu, satu-satu ya. Sebentar. Ini sayangnya nggak bisa tak akses ya yang ini yang akun iklan saya yang udah habis 98 juta itu harus verifikasi sama tim. Harus. Ini loh aku. Ini harus verifikasi ya. Sebenarnya di sini akun iklan saya ya, di Hebal itu. Oh, enggak ding, enggak perlu. Cuma setup aja. Aduh, harus login ya nanti. Jadi gini, nanti kan iklan kalau udah jalan, nanti ada kata kunci nih, iklan kita muncul di mana itu nanti ketahuan kayak data Shopee kemarin ya. Tak kirimi rekamannya lah, saat di Google Drive. Google Drive. Ya ini, nah itu di Google Drive ya yang lebih lebih anu ya. Tapi mungkin tampilannya agak jadul, tapi caranya masih sama itu di chat ya. Nah, tanda petik tadi supaya kalau ada kalimat di belakang atau di depannya itu
kita tetap muncul. Misal pintu baja Solo. Jadi kita pintu baja tanda kutip 2 itu nanti kalau orang ngetik pintu baja Solo, ya itu muncul. Jual pintu baja juga muncul. Itu fungsinya tanda kutip. Terus kalau saya satu grup iklan berapa kata kunci, itu saya grup-grupin dulu. Grup-grupin dulu yang setipe. Berarti kalau di pintu baja kan pintu baja Solo, jasa pintu baja, pabrik pintu baja, itu berarti yang pintu baja Solo itu satu grup. Nanti kalau sinonimnya misal sinonimnya pintu baja apa, itu nanti ada grup sendiri ya. Untuk kalau jumlahnya bebas karena balik lagi tergantung jumlah pencariannya ya. Apa ide-ide yang muncul dari Google Keyword Planner apa? Kemudian dari hasil iklan itu kan nanti muncul kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Nah, nanti dari hasil situ ada yang kita jadiin iklan, ada yang kita negatifkan. Gitu. Terus biar tayang di atas terus ya nanti kan di data Google Ads itu ada data dari sekian orang yang nyari kamu di posisi ini loh. Nah, kalau kamu pengen posisi lebih tinggi di kata kunci ini, kamu tambahin dong budgetmu sekian. Nah, dari Google nanti kasih saran. Cuma ini aku nggak bisa mengakses akun saya yang pernah ngiklan ya, harus verifikasi tadi. Nah, kalau tidak pakai tanda petik bisa boncos. Itu kayak pencocokan luas di Shopee yang kemana-mana. Ya, jadi harus pakai tanda petik atau tanda kurung kotak tadi. Pencocokan luas yang nggak pakai tulisan apa-apa itu jangan. Itu yang bikin boncos. Kalau nggak siap. Ya, bisa-bisa 50.000 itu habis dalam waktu sekejap karena nggak ada ya sinonimnya dan macam-macam itu akan muncul. Oke. Oh, mengakali akun Google Ads karena ditangguhkan. Aku kok belum pernah ya ditegur sama Google Ads tuh walaupun ya ini ditangguhkannya kenapa? Mungkin punya histori ya. Nek punya histori kurang bagus saran saya itu email 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 pakainya pakai email baru gitu ya. Email baru. Akun MCC ini yang bermasalah akun MCC-nya, akun pembayarannya atau akun personalnya gitu ya, akun ads-nya gitu. Nah, kalau memang belum kedeteksi ya apa nanti aku pakai akun baru Mas. Soalnya belum pernah ditegur Google Ads. Iklan udah ratusan juta juga belum pernah ditegur. Makanya kalau lihat di grup-grup itu pada kena itu kenapa gitu. Perasaan dari 2016 nih iklanin Hajar Jahanam produk oles-oles loh gak pernah ditegur gitu. Lihat teman-teman yang kena akun iklannya, kena pembayaran ini itu kan saya juga nganu ya. Nah, kalau cara optimasinya di ini ya di Google Drive yang tak kirim ya. Karena sama linknya gimana ya sebentar. Link cara pasang itu loh sebentar. Stay itu dulu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman pelajari yang dari Google Drive itu juga. Kalau ini kan tadi pembukaan, lanjutannya di Google Drive tadi. Ada beberapa tutorial soalnya. Itu Mas Latif cukup dulu karena ini saya yakin nggak cukup untuk praktek ternyata di luar. Tak kasih yang apa versi rekaman. Tak kasih lagi ya anunya ya. Bos. Oke, siap. Ya, Masya Allah ini ya udah interaktif. Saya masih memperhatikan karena belum pernah pengalaman apa pasang lewat Google Ads. Oke, Masya Allah. Oke teman-teman, Alhamdulillah untuk teman Mas Belian. Mungkin ada pertanyaan lagi atau sudah cukup?
kira-kira? Ini tadi sudah tanya jawab ya. Kalau ada pertanyaan mungkin 1-2 pertanyaan boleh ditanyakan. Atau kalau sudah cukup Mas, mau masak gitu ya, persiapan buka. Biasanya ibu-ibu kalau jam 4 itu sudah ribet. Itu Masya Allah. Oke, kelihatannya cukup Mas Balian. Oh, Kopdar belum ada ya Mas ya. Habis Ramadan ya. Saya tak ini Mas Balian. Bisa nggak Mas di mute Mas? Ada. Ya, Kopdarnya di ya, workshop. maka ya kalau saya belum bisa, ini kondisi belum bisa kopdar. Tapi kalau Mas Latif, Mas Bayu itu bisa. Kak. Kalau tim Digifolium itu kan sering Iya. futsal gitu, futsal bareng sama timnya Iya. Mas Bayu gitu. Kalau teman-teman mau biar timnya nggak kurang, ini kalau timnya kurang akhirnya jadinya badminton gitu. Nah, kita kopdarnya itu bisa pas Betul. futsal atau pas Ya, badminton gitu, atau gitu. pas kayak gitu Nanti sih. kalau pesan jersey, pesan ke saya ya Mas ya. Wah, iya nanti Desainnya bilang ke kita. Mas Bayu aja. Aku kapinter bal-balan ya Mas, jadi kapinter futsal, jadi izin gitu loh kalau. Kiper Mas, kiper. Waduh, blunder kayak Mas. Blunder ya, Masya Allah. Oke, Ya. kopdarnya paling besok ya Mas ya, ada workshop ya habis Lebaran ya. Kemute Mas, kemute. Suaranya hilang, Mas Belian. Ah, Habis Lebaran ya. Hilang lagi nih Mas. Kok punya Mas Belian hilang ya suaranya ya? ah, ah. Iya, Belum bisa janji karena kondisiku lagi belum. mobile. Oh iya. Ya aku kalau nemui klien tuh offline Mas. Jadi Masya Allah. ketemunya dan Iya. ekspansinya udah di luar provinsi Jogja. Belum. Oke. Siap gitu ya. Jadi Jogja belum tahu. udah tim. Kalau Jogja kan udah diurus sama tim provinsi Jogja, Klaten gitu. Kalau di luar itu Ya, saya yang mobile gitu soalnya. Masya Allah. Keren Mas Hmm, Belian. Semoga saya Oke, lekas menyusul ya. Insya Allah. Semoga Amin, amin. lekas menyusul nanti kita tanding sepak bola Mas ya. Karena punya saya Boleh, muslimah boleh. semua timnya. Timnya perempuan semua Mas. Ya, ya. Masya Mas kalau mau besanan kalau itu mungkin bisa share biodata Allah. besanan sama tim kami karena Ya. tim kami lebih banyak laki-laki dan tidak boleh ada hubungan sekantor. Siap. Jadi bolehnya besanan dengan kantor lain gitu. Kantor lain. Ya Iya. begitu Mas Belian. Ya, Mungkin siap-siap. closing statement boleh Mas Belian. Oke, sebenarnya Google Ads itu yang agak lama fase persiapannya dibanding Facebook Ads ya. Facebook Ads itu cepet banget karena kayak gambar-gambar apa-apa itu sudah disediain sama Facebook Ads. Contoh-contoh iklan udah. Kalau Google Ads kita harus riset dulu, kemudian kalau di kata kunci itu harus jalan dulu, kemudian kita baru tahu kata kunci apa yang paling menghasilkan di eh, yang menghasilkan sampai WA kan nanti ada tutorial cara pasang kode di tombol WhatsApp. Nah, kata kunci yang paling sering masuk tombol WhatsApp itu yang teman-teman prioritaskan, jaga posisinya. Tapi kalau sekedar klik nggak pernah masuk WA, mungkin aja itu kepo atau bisa aja produknya atau layanan jasanya itu masih kalah dibanding kompetitor ya. Biasanya itu di materi analisa bisnis ya. Fase pertama jalan-jalan ke landing page-nya kompetitor. Ya kira-kira harga kita, LP kita dan sebagainya. Oh, kemudian jangan lupa Suaranya hilang Mas Belian. Ya ini suara Mas Belian hilang ya. Kita tunggu 1 menit lah. Gitu. Semoga nyambung. Oke, begitu teman-teman ya. Ini Mas Belian suaranya hilang kemungkinan koneksi atau gangguan teknis gitu ya. Oke teman-teman, kita tutup mawon. Nanti saya izinkan sama Mas Belian.
Ya, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Serta doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Selamat sore. Thank you Mbak Yusnita, Mas Ahmad Kusairi. Nanti disampaikan nanti.